saatnya kita baca SMS kembali ya. Oke, kita bacakan SMS kembali. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa aparat keamanan di negeri ini jika ada orang yang ingin menegakkan keadilan dan supremasi hukum selalu diidentikan dengan teroris? Jadi yang teroris sebenarnya siapa? Sukron. Bang Wisnu. Kadang-kadang logika kita memang terbalik-balik gitu ya. Dalam konteks suatu kebenaran, maka orang itu dikatakan teroris, tetapi pada saat yang lain ketika negara dalam hal ini aparat membuat sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka itu ada kata lain, namanya oknum. Jadi bukan teroris tetapi oknum. Dan ini juga sifatnya ganda. Bisa juga dikaitkan kepada negara lain apa dalam konteks teroris itu. Pada saat Amerika menyerang Afghanistan namanya preventif. Tetapi pada saat ada umat Islam melakukan sebuah perjuangan melawan kemerdekaan negaranya, dikatakan teroris. Jadi ada double dictionary. Jadi gitu. Selalu ada double standar dalam hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi kita kan punya rujukan, kita punya hati nurani, kita punya konstitusi, kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Rasul, kita punya banyak hal yang patut dan layak kita jadikan untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak bangsa di Republik ini. Nah, dalam konteks itulah makanya kenapa pada saat saya menawarkan tema ini, bahwa Radio Silaturahim bertanggung jawab sepenuhnya untuk bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, umat Islam semakin tercerahkan, bahwa propaganda teroris itu tidak ada seperti yang mereka katakan. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Ini adalah bagian dari critical mass, bagian mencerahkan masyarakat. Sebuah negara menjadi lebih baik apabila masyarakat kritisnya menjadi lebih banyak. Gitu. Akan ada sebuah tesis, antitesis melahirkan sintesa. Nah, apabila critical mass itu wadahnya semakin besar, mau tidak mau koridor demokrasi berjalan seperti yang seharusnya. Karena negara diamati selamanya, tidak didiamkan. Tapi kalau negara didiamkan, sudah pasti akan terjadi, akan istilahnya begini, kekuasaan itu cenderung untuk korup. Kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Nah, bagaimana negara itu tidak menjadi korup, menjadi sesuai dengan koridor demokrasi? Masyarakat yang kritis harus dihidupkan lebih banyak, dan lebih banyak. Itu salah satu cara. Selain melembagakan atau mengimplementasikan institusi-institusi hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Bukan yang dipolitisasi, bukan yang diamputasi, bukan yang direduksi, kira-kira semacam itu. Hal semacam itu kan selalu dilakukan negara dan masyarakat harus melawan. Nah, kita kan baru berumur dari 98 kemarin berapa tahun? 14 tahun. Nah, koridor itu sudah berada dalam koridornya, tetapi perbaikan-perbaikannya memang harus banyak sekali kita lakukan. Dan insya Allah ke depan kita optimis bahwa Indonesia akan jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Amin, insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Nah, ini saya mau ngomong sedikit masalah teroris ya. Pak Gis tadi bilang nggak ada teroris seperti itu. Tapi saya pikir-pikir benar juga loh Pak. Tapi kenapa setiap kita mau kedatangan tamu dari Amerika, teroris langsung ketangkap semua ya? Dulu Obama mau datang, teroris Aceh datang, ketangkap. Jadi ada tarian teroris. Ada tarian teroris. Menlu Hillary Clinton Ibu Hillary Solo. Dan dadah-dadahan pulang-pulang ini terakhir bom Depok ini gimana ini juga? Bingung juga kali ya. Ya, saya bukan pengamat terorisme internasional maupun terorisme lokal. Gitu. Saya hanya orang yang dibingungkan oleh berbagai hal yang tidak masuk akal, yang tidak logik, yang mengalami pembodohan juga seperti masyarakat lainnya. Melihat pemberitaan, ada seorang aparat negara yang terbunuh oleh katanya teroris, kok buru-buru dimasukkan ke dalam kubur, tidak diotopsi lebih dulu. Itu katanya big question buat kita semua. Benar. Ini negara kan sudah tahu aturannya, ada tatanannya. Masyarakat punya pikiran sendiri tentang itu gitu. Tapi selamanya memang kita selalu dianggap bodoh sama mereka. Itu persoalannya.
Oke, ini mudah-mudahan ikhwan akhwat pendengar setia Radio Silaturahim menyimak dan tercerahkan serta mendapatkan info-info yang meluruskan apabila ada info-info negatif yang selama ini beredar di mana-mana. Karena info negatif itu sangat deras ya, mencoreng nama Pak Munir ini sendiri. Alhamdulillah dengan bapak-bapak yang hadir di sini sudah meluruskan semua. Ini saya membacakan SMS terakhir. Ini bukan pertanyaan. Dari Pak Uus. Assalamualaikum. Yang jelas kasus Munir tidak akan terkuak selama konspirasi negara ini lebih mementingkan pihak tertentu. Mau ditanggapi Pak guys? Baik. Saya cuma terkesan sama satu hal, Pak Uus. Setiap perlakuan atau perkataan dari Rasulullah SAW, apabila Rasulullah menyatakan 3 hal, maka 2 diantaranya adalah tentang keadilan. Apabila Rasulullah berbicara tentang 2 hal, maka 1 diantaranya adalah tentang keadilan. Apabila Rasulullah berbicara tentang 1 hal, maka 1 itu adalah tentang keadilan. Jadi selesai atau tidak selesai, kewajiban kita bersama sebagai rakyat Indonesia meneriakkan keadilan di Republik ini dan menegakkannya. Jadi bukan tugas kita untuk menyelesaikannya. Usaha kita adalah mengikhtiarkannya agar negara ini lebih baik, masyarakat kita lebih sejahtera, dan negara lebih banyak hadir di dalam berbagai persoalan masyarakat agar rakyat di Republik ini tidak lagi dibodohi, rakyat di Republik ini tidak lagi dianiaya, rakyat di Republik ini tidak lagi mengalami ketertindasan, baik secara lokal maupun secara internasional, karena kita membangun sebuah kecerdasan bersama dalam kerangka keadilan bersama. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya ada beberapa SMS, banyak SMS masuk, tapi mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat. Kami hanya membacakan SMS yang memang sesuai dengan tema malam ini, Mas Angga ya. Iya. Simpulan dari Bapak. Pelajaran apa nih dari kasus Munir yang belum terbongkar dan dari perjuangan seorang Munir? Pak Ges? Ya, saya singkat saja. Bagi saya Munir adalah aktivis asli-aslinya, dan dalam konteks keislaman dia adalah salah satu wujud bagaimana sikap beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia memberikan contoh pada kita, mendampingi rakyat yang tertindas dan membela hak-haknya. Dan itulah perwujudan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hal yang menarik, Mas Angga, yang saya catat. Memperjuangkan Munir itu bukan memperjuangkan Munir saja, tapi memperjuangkan untuk hak asasi manusia. Jangan sampai hal ini terulang kembali dan kembali, Mas. Dan untuk melihat ke depan, apakah penuntasan sebuah kasus yang merugikan masyarakat ini bisa diselesaikan apa tidak? Nah, ke depan semoga lebih baik gitu Mas Firman ya. Amin. Ya, ikhwan akhwat, demikianlah acara kita buka mata buka telinga tahun mengenang Munir, menguak kasus Munir. Semoga kebenaran terungkap dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian kami, dan terima kasih banyak kepada Bapak atau Mas Muhammad Daud dan juga Pak Ges Khalifah, Mas Iman. Juga Ibu Suciwati. Juga Ibu Suciwati tadi yang kita telepon langsung dari Batu Malang. Dan insya Allah buka mata buka telinga hadir setiap hari Ahad ya Mas Iman ya. Hari Ahad. Kecuali nanti Selasa. Iya, mulai pukul 8 dan ada acara spesial khusus nanti tanggal 11 September pukul 8 pagi bersama Dr. Jose Rizal, Ustadz Heri Nurdi, Ustadz Husain Alatas, dan juga Jerry de Grey dalam konfirmasi. Untuk itu, tetaplah selalu menyimak siaran-siaran Rasil di AM 720 untuk Islam yang satu. Kami dari studio undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.